Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 136 sampai 138, yaitu tidak ada perbedaan sikap terhadap para rasul. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilahkan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan kaji kita seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rima. Kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 136 ya. Surah 2 ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ya. Ayat ini turun untuk merespon sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kehadiran Nabi Muhammad mereka ketahui dan mereka percayai itu adalah melanjutkan dari ajaran Nabi Musa, Nabi Isa yang mereka akui sebagai nabi utusan Allah. Tapi mereka kemudian tidak menerima. Salah satu sebabnya adalah karena Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari suku bangsa golongan mereka. Maka kemudian ayat ini turun untuk meluruskan yang benar itu enggak kayak gitu, bro. Gitu loh. Kalau memang situ benar ngaku mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi, seharusnya kalian beriman kepada semua nabi yang Allah utus, tidak membeda-bedakan gitu. Tuh, maka kemudian di sini katakan la nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi itu. Ini yang pertama ya, poinnya kesan umumnya seperti itu. Kemudian dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran kedua apa? Ada kesatuan ajaran yang dibawa para nabi. Jadi kalau orang Yahudi hanya mengakui kenabian Nabi Musa ke atas, tidak mau mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani hanya mengakui Nabi Isa, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Maka kemudian ayat ini mengajarkan, loh kenapa kok diakui? Wong semua membawa ajaran yang sama kok, yaitu tauhid. Begitu. Maka kalau sebentar lagi kita ketemu akhir Desember biasanya kan, Natalan ya, itu ya kita santai aja. Kalau orang misalnya merayakan Natal bagi kaum Nasrani, ya monggo silahkan. Tapi kita pun juga harus menghormati atas Nabi Isa alaihissalam. Kita hormati sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan lahirnya nggak tanggal 25 Desember, Pak.
Ya nggak tahu tanggalnya lahirnya kapan, belum ada aktenya kok lahirnya kapan, wallahu alam. Wes pokoknya kita harus menghormati Nabi Isa sebagai seorang nabi, seorang utusan. Tanggal lahirnya kapan ya wallahu alam, itu aja. Jadi kita tidak membeda-bedakan keimanan kita terhadap para nabi itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang poin yang kedua dari ayat ini, sekali lagi kita ingin garis bawahi bahwa para nabi yang Allah itu semua itu membawa risalah yang sama. Mari kita lihat surah nomor 21 ayat 25. Allah berfirman di ayat ini, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Berapa ya semua rasul ya? Pernah Allah utus itu semuanya. Kemudian apa? Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Tidak Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Ya. Ungkapan penegasan seperti ini, Bapak Ibu, tidak hanya diulang sekali dalam Al-Quran. Berulang-ulang Allah menegaskan bahwa ya Nabi Nuh itu menyampaikan ajarannya sama, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, jangan menyekutukannya. Demikian juga setelah periode Nabi Nuh, Nabi siapa yang terkenal? Nabi Ibrahim juga mengatakan demikian, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, jangan menyekutukannya. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian di ayat yang lain kita temukan penegasan bahwa sembahlah Allah yang Maha Esa dan jauhi tauhid. Tauhid itu setan. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 16, surah An-Nahl, ayat yang ke-36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid." Kira-kira begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Iya, di antara mereka ada yang diberi petunjuk, ada yang tetap sesat, yaitu apa? Justru mengikuti seruan tauhid. Seharusnya menggunakan akal sehat, orang harusnya mengikuti tauhid, karena itu konsep keyakinan yang masuk akal, gitu, yang logis, gitu, tidak rumit dan tidak ruwet, bahwa Tuhan Maha Esa, Tuhan itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad, itu sesuatu yang mudah kita pahami dan kita cerna, gitu ya. Tidak harus membutuhkan penjelasan argumentasi yang aneka macam, tidak, cukup mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Baik. Nah, demikian halnya dalam penyampaian syariat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewanti-wanti agar manusia mengikuti syariat Allah itu, meskipun antar nabi syariatnya berbeda tapi hakikatnya akidahnya sama. Maka ada pesan khusus, kalau gitu kamu jangan bercerai-berai hanya karena beda itu. Tuh ya, ini Allah tegaskan di surah nomor 42 ayat 13. Surah Asy-Syura ayat 13, Allah berfirman, "Syar'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Iya. Sangat Udah, tepat ya. janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Tegakkanlah syariat itu, jangan kamu berpecah belah di dalam. Nah, ini saya kira himbauan yang Allah tujukan kepada umat manusia agar kiranya semangat dalam mengikuti
apa itu petunjuk para rasul, syariat yang dibawa rasul itu tidak menjadikan kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agama. Maka termasuk kalau realitasnya kita sekarang juga menjalani hidup di tengah kemajumukan para pemeluk agama, ya, di Indonesia ini sangat majmuk, sangat plural pemeluk keyakinan agama kita, ya kita tidak gagap. Artinya tidak kemudian merasa gimana caranya ya, enggak, petunjuknya jelas kok dan gampang gitu loh. Petunjuknya apa? Ya petunjuknya kata Al-Qur'an, ya kita hormati keyakinan masing-masing dengan dasar lakum dinukum waliyadin. Dan untuk urusan habluminan nas, untuk urusan sosial, untuk urusan sesama manusia, kita bisa berfastabiqul khairat, saling bekerja sama. Gitu. Itu kan simpel sekali sebetulnya. Jadi kita bersyukur, maka secara umum kita tidak punya sejarah ketegangan yang besar, ya, apalagi saya meletus peperangan antara muslim non muslim di Indonesia ini, kecuali ya karena mungkin ada provokator, dan itu bukan semata faktor agama, tapi pasti di luar faktor agama. Karena kalau faktor agama kita sudah punya panduan yang konkret, yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk menghormati, menghargai pemeluk agama yang lain dengan konsep lakum dinukum waliyadin. Tapi di saat yang sama kita juga diperintahkan untuk saling bekerja sama memakmurkan bumi ini, karena planet bumi ini tempat kita bersama hidup di dunia ini, ya. Tentang urusan akhirat itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beragama itu enak gitu loh. Jangan kelihatan makin solih, makin solihah kok makin tegang gitu. Itu saya kira nggak cocok gitu ya untuk model yang seperti itu. Baik, sekarang mari kita lihat dari ayat yang utama kita tadi 136, ya. Kita mendapati semacam apa, tokoh-tokoh yang disebut khusus, ya. Kan sebetulnya nabi itu kan banyak. Yang disebut Al-Qur'an itu aja ada 25-an nama gitu ya. Ini kemudian disebut nama-nama khusus, ya, dalam ayat ini untuk mengingatkan apa? Nama-nama nabi yang disebut di ayat ini memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan kisahnya cukup panjang disebut di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita semua. Jadi Allah memberikan kisah para nabi itu bukan untuk sekedar supaya Al-Quran itu tebal, bukan. Untuk menambah halaman, itu bukan. Itu kan kalau kita nulis skripsi, biar nambah halaman, dicantumin lampiran banyak, kira-kira gitu. Kalau Al-Quran, itu setiap ayatnya itu ada hikmahnya, ada pelajarannya, termasuk kisahnya. Jadi kisah itu bukan sembarang kisah yang kemudian hanya sekedar narasi kehidupan manusia di masa lalu, tapi setiap untaian kalimat, pemilihan kata, urutan sisa itu pasti ada hikmahnya. Itulah mengapa Al-Quran seringkali ketika mengisahkan satu tokoh, itu tidak satu plot gitu ya. Satu plot itu misalnya apa? Ini kisah Ibrahim ya di sini ya, surat ini. Termasuk surat Ibrahim namanya. Itu isinya bukan hanya kisah Ibrahim. Nanti di ayat yang lain kita temukan juga kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya orang kemudian tidak menyimpulkan Al-Quran itu buku cerita gitu loh. Tapi fokus pada petunjuknya apa toh? Yang dapat dipetik hidayah apa yang dapat kita ambil dari kisah para nabi itu. Nah, itu. Kita mulai ya dari Nabi Ibrahim. Kan pertama ada Ibrahim dan Ismail. Di antara sifat utama kedua nabi ini yang diabadikan di Al-Quran misalnya, mari kita lihat surah 37 As-Saffat. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bihulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Silakan. Ayat berapa Pak? Belum disebut. 101. 101. Nah, 101. Ya, ngopi dulu, nanti ngopi dulu. Enggak Pak, udah Pak. Udah ya. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Lanjut berikutnya sampai 105. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya, berikutnya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, ini kisah ya bagaimana kesabaran Nabi Ismail mendapat ujian mau disembelih dan keteguhan hati seorang ayah ya yang tidak terbayangkan oleh kita, saya kira. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu sudah lama sampai usia lanjut belum dikaruniai anak ya, beliau menikah dengan Sarah, belum dikaruniai anak. Sampai lama sepuh begitu. Kemudian jalan berdua jalan itu. Nah, ini penting ya, meskipun belum dikaruniai anak tapi tetap berdua akhirnya gitu. Jalan ke Mesir langsung kemudian diberi apa? Hadiah, yaitu Hajar. Maka terus kemudian dinikahi. Dari pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar ini lahir Nabi Ismail. Terus kemudian sejak kecil diajak hijrah pindah ke Makkah. Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah menunggu lama kehadiran seorang anak, akhirnya diberi, wah seneng banget. Pas gitu nengok yang kedua kalinya, ya di ayat ini dikatakan, tatkala Ismail sudah mulai tumbuh remaja, dewasa, sanggup berusaha, berarti kalau kira-kira sekali ya lulus SMA lah, kira-kira itu. Lulus SMA itu, kok turun perintah agar Nabi Ibrahim menyembelih anak laki-lakinya itu. Maka Masya Allah, ini kan luar biasa ya. Dan Nabi Ibrahim kemudian tawarkan dulu, gimana nak, kok ini ada mimpi saya begini. Nah, mimpinya Nabi itu mesti mimpi yang benar, ru'yah solihah. Mimpinya Nabi itu ru'yah solihah, mimpi yang benar. Itu wahyu dari Allah. Terlebih saat itu ternyata berulang-ulang. Maka anaknya Ismail juga yakin, wahai bapakku, ini benar dari perintah Tuhan. Ya sudah, nggak usah ragu, laksanakan perintah itu. Nah, itu jawabannya begitu. Saya akan sabar. Nanti apa ya, kita bandingkan ya bagaimana level Nabi Ismail yang dipuji oleh Allah di ayat 101 tadi, dikatakan apa? Kami kabarkan kepadanya akan seorang anak yang penyabar. Itu terjemahan dari kata halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Anak yang santun lagi penyabar. Itu terjemahan dari halim. Maka Allah itu punya sifat juga al-halim. Maka ada orang namanya Abdul Halim. Membaca halim susah jadi halim. Maka Abdul Halim. Nah, itu dari halim sebetulnya. Nah, kemudian tapi Allah akhirnya melihat lulus sudah ujian. Nah, itu ayat selanjutnya tadi itu. Tatkala mereka sudah berserah akan melaksanakan perintah itu, maka Allah panggilnya, wes, enggak jadi, jangan disembelih, jangan diterusin nanti. Aku udah percaya kamu lulus. Kira-kira begitu maksudnya itu. Kamu udah percaya kamu lulus. Maka kan ku ganti sembelian itu dengan sembelian binatang domba yang besar. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam kisah ini nanti dalam tradisi sebagian saudara kita orang Nasrani menganggap yang sembelih itu Ishak, bukan Nabi Ismail. Karena Nabi Ishak itu nanti yang menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW. Yang benar, yang mana Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Ya bagi kita nggak penting lah. Yang benar yang Allah alam. Yang jelas Al-Quran mengisyaratkannya kepada Nabi Ismail. Bahwa kemudian orang lain mengklaim itu Nabi Ishak, ya monggo saja. Yang jelas itu yang pasti benar ini, dua-duanya nggak jadi sembelih. Karena yang disembelih itu kambing gitu loh. Gitu ya. Nah itu nggak usah ribut. Dua-duanya ternyata nggak jadi disembelih. Yang disembelih apa? Kambing, domba kan. Kenapa kita ribut? Nggak jadi kok, kira-kira gitu. Baik, itu Ibrahim dan Ismail. Ya. Kemudian dibiskukannya waqulu amanna ba Ismail wa Ishaq yaqub. Ishaq ini siapa sih? Ishaq itu putra Ibrahim dari istri yang bernama Sarah yang pertama malah. Nah, Al-Qur'an memuji Nabi Ishaq itu sebagai fabasyarnahu bighulamin alim. Lihat surah nomor 51, kita lihat surah 51 Az-Zariyat ayat yang ke-28. Allah kemudian, jadi singkat cerita gini, setelah Nabi Ismail lahir, terus kemudian pindah ke Mekah, kemudian Nabi Ibrahim hidup berdua lagi bersama siapa? Sarah gitu ya. Nggak lama setelah itu ternyata Sarah juga hamil, mengandung.
Dan kemudian nama itu putra beliau itu oleh malaikat sudah dikabarkan. Kabarnya di ayat ini. Silakan, Mbak. Fabasyarna bighulamin alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira padanya dengan kelahiran seorang anak yang alim bernama Ishak. Iya, Kak, berikan kabar gembira dengan lahir seorang anak yang alim, namanya Ishak. Bandingkan dengan Ismail tadi, disebutnya Halim. Kalau Ishak alim. Bedanya apa? Kalau Halim bukan sekedar cerdas secara intelektual, secara akademis. Tapi kalau Halim itu kecerdasan yang mencakup. Tadi maka disebutnya dengan kesantun, anak yang santun lagi sabar. Sedangkan Nabi Ishak dipuji oleh Al-Quran sebagai kami kabarkan kepadanya seorang anak yang cerdas, yang alim, yang banyak pengetahuan. Ya, maka dari Ishak ini lahir Yakub. Yakub ini lahir Bani Israel. Hari-hari ini di media internasional, khususnya di Timur Tengah, Bapak Ibu, ini sedang hot ya, sedang panas, viral, gara-gara apa? Gara-gara Presiden Perdana Menteri Israel berkunjung ke Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahimi itu masjid umat Islam yang di kota Hebron. Tapi memang di masjid itu dibagi dua, karena di masjid itu diyakini juga oleh kelompok orang Yahudi tempat situs suci mereka. Gitu. Yang terjadi. Nah sekarang ini sudah sejak negara Israel pertama berdiri, baru sekali ini ada pejabat tinggi Israel berkunjung ke masjid tersebut, dan itu dianggap sebagai sebuah penghinaan bagi komunitas umat Islam. Ya kan, karena apa? Berarti merebut tanah suci ataupun menodai kesucian umat Islam. Tetapi ya sudah, itu menjadi bentuk keprihatinan bersama ya. Maka kemudian negara-negara sekitarnya sudah mengajukan nota keberatan. Nah di dalam masjid itu memang ada makom sampai 7 nabi itu. Nabi Ibrahim ada makomnya di situ juga. Tapi sekali lagi makom di sini bukan kuburan ya, hanya penanda dulu Nabi Ibrahim pernah tinggal situ. Demikian juga Nabi Yakub, Nabi Ishak, termasuk istri Nabi Ibrahim juga Sarah itu soleh jika di makam. Ada makomnya di situ. Persis ada 7 ya, tempat petilasannya gitu. Nah, Ishak dipuji sebagai orang yang alim, pintar. Maka kalau keturunannya akhirnya Bani Israel itu pintar, dianugerahi kecerdasan yang tinggi, ya memang moyangnya juga Allah anugerahkan itu. Nah, Ishak kemudian punya putra namanya Yakub. Ya, Yakub. Kita lihat apa yang dikisahkan Al-Quran tentang Nabi Yakub. Ini salah satunya, beliau itu disebut Yakub, itu dalam bahasa Arabnya artinya Abdullah. Ya, Abdullah gelarnya. Yang dalam bahasa Ibrani namanya Israel. Jadi Isra itu abd, hamba, El itu Tuhan. Ya kan? Maka Israel artinya hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah artinya hamba Allah, hamba Tuhan, sama. Gitu ya. Nah, Yakub itu kenapa sampai mendapat gelar Abdullah atau Israel? Kita lihat apa yang dilakukannya di Al-Qur'an. Surah nomor 12, ayat 86 87. Nabi Yakub direkam oleh Al-Quran, dikisahkan sebagai orang yang sangat tulus beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Innama ashku bathi husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ini Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa beliau mendapat gelar Israel atau Abdullah? Karena itu tadi, begitu tulusnya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kalau ada masalah beliau hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pentingnya di antara kisah ini itu.
apapun masalah yang kita hadapi, ya, jangan lupa kita itu punya Allah. Ya, kalau kita merasa masalah kita sulit, kita punya Allah yang maha memudahkan. Kalau masalah kita besar, kita punya Allah yang maha agung. Kalau masalah kita menyangkut urusan rezeki, lu yang memberi rezeki itu Allah kok, bukan orang. Nah, dengan demikian kita akhirnya apa? Ya, kalau ada masalah kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu utamanya. Seperti Nabi Yakub, innama asyku bathi husni. Ya Allah, ku adukan duka deritaku, kesedihanku, masalah hidupku hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi mohon jangan mengadu di medsos. Bikin status, jangan. Ya toh. Kalau japri boleh, karena kalau japri itu kan bukan mengadu, itu minta sharing namanya ya, minta pandangan. Kalau kita misalnya urusannya kesehatan, kita japri teman kita yang kebetulan tugas di rumah sakit dokter, harus, dok, kenapa ya kok nggak, saya sudah minum obat ini kok pusingnya nggak selesai-selesai. Ya udah besok diperiksa, nggak apa-apa itu bukan mengeluh, nggak apa-apa. Seperti itu minta nasihat namanya kepada ahlinya itu. Kalau kita merasa kok ini kok musim pancaroba, kulit saya agak bermasalah, gimana? Nah, kalau itu langsung japri Mbak Rima. Urusannya selesai tuh. Kalau masalah ini musim pancaroba, kulitnya masalah, ya toh. Kalau kemudian misalnya kok bingung ini makna ayat ini seperti ini kok gimana hubungannya dengan, nah itu boleh japri dengan kami. Nah, jadi masing-masing orang itu diberikan anugerah oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan masing-masing, dan itu sama posisinya. Kalau diniatkan untuk bermanfaat dengan sesama, insya Allah juga menjadi kemuliaan hidupnya. Gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita kemudian mengeluh, tapi keluhannya itu menunjukkan indikator kita nggak rela atas ketentuan Allah. Gitu. Jadi tadi ya Allah, kenapa, kapan selesainya masalahnya kok terus-menerus kayak gini, misalnya gitu ya. Atau ngeluhnya apa dosaku, lo nanya itu yang suruh jawab itu ya siapa, dan seterusnya. Maka tidak boleh seperti itu ya. Nah itu maka contohlah Nabi Ishak, beliau mengeluh mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menasihati apa? Jangan putus asa. Tuh. Karena kalau sampai putus asa itu berarti orang tidak punya Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah Nabi Yakub, kemudian ayat ini juga tidak memisahkan wa ma'utiyan nabiyyu, apa itu wa ma'utiya Musa wa Isa. Demikian halnya kami juga mengimani apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Nabi Musa, wajib beriman kepada Nabi Musa yang diberikan Taurat, itu harus. Seperti Al-Baqarah kan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan juga kepada Rasul sebelum kamu, yaitu Taurat dan Injil diantaranya. Kita wajib beriman. Percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu. Nah, kalau pertanyaannya, apakah kita wajib mengikuti isi Taurat? Nah, enggak. Karena isi Taurat semuanya sudah ada di Al-Quran. Ini edisi yang lengkap, edisi yang terakhir. Ibaratnya itu yang diturunkan Allah untuk manusia. Tapi kita percaya akan Taurat dan Injil. Tapi kemudian dalam konteks kita mengikuti ajarannya, keseluruhannya Allah telah sempurnakan semua itu di dalam Al-Quran. Gitu ya. Maka kalau ada orang berkata, wah Al-Quran belum sempurna, yang nggak sempurna itu orangnya, bukan Al-Qurannya. Al-Qurannya sempurna. Islam itu sempurna, Muslimnya yang nggak sempurna. Itu harus bedakan, maka ya harus dibedakan bahwa Muslim namanya manusia, yang nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Tapi kalau agama Islam ajarannya itu sempurna. Nah, kemudian Nabi Musa ini salah satu nabi yang mendapat beliau gelar itu Kalimullah. Kalimahnya. Kalau Nabi Ibrahim kan mendapat gelarnya Khalilullah. Khalil itu teman dekat, akrab. Kalau Kalim itu yang diajak ngobrol sama Allah, diajak bicara sama Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Mari kita lihat beberapa hal unik ya dalam kisah. Dan Nabi Musa itu termasuk Nabi yang paling banyak dikisahkan di Al-Quran. Dialah Nabi besar dari golongan Bani Israel. Meskipun juga di kalangan mereka, Bani Israel itu Nabi Musa kurang ditaati juga, malah disia-siakan lah kira-kira gitu. Tapi memang Nabi Musa ini yang Masya Allah ya, diberi anugerah Allah kecerdasan. Kecerdasan itu salah satu buktinya apa? Rasa ingin tahu. Nah, itu sangat tinggi Nabi Musa itu. Curiosity-nya itu tinggi sekali.
Mari kita lihat di antara ayat yang menginformasikan ini, surah nomor 7 Al-A'raf ya. Surah nomor 7. Ada beberapa kasus yang kalau kita lihat menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan Nabi Musa, ayat 143 ya. Surah 7 ayat 143 di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu episode kisah Nabi Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Silakan. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Iya, ini salah satu doa yang menjadikan Nabi Musa dinilai salah oleh Allah dalam doanya, yaitu minta ingin lihat langsung dengan mata kepala. Tegur loh, ya enggak mungkin tuh saya di dunia kok pengen lihat aku. Enggak percaya itu lihat bukit itu, Bukit Sinai itu. Ternyata Allah bertajalli ke bukit itu apa? Hancur bukit itu. Maka Musa langsung pingsan, tobat itu. Kenapa? Lah kalau bukit yang kokoh saja Allah bertajalli hancur, apalagi badan manusia. Maka tidak memungkinkan orang melihat Allah secara langsung di dunia. Tapi yang menarik, kok berani-beraninya ya Nabi Musa itu berdoa minta supaya bisa melihat Allah itu, kok berani-beraninya gitu. Kok bisa supaya bisa melihat Allah itu langsung gitu kan. Maka terus kemudian ya tapi ya karena Allah sayang ya sama nabinya itu, nggak disalahin, hanya dibuktikan permohonan salah gitu. Tapi kok nggak kemudian wah kamu kurang ajar Isa, nggak begitu. Kalau Allah itu bukan Allah ya, bukan yang pengasih, yang penyayang, itu mungkin akan disalah-salahkan. Tapi kan Nabi Musa disayang sangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tahu persis bahwa Nabi yang satu ini memang agak unik gitu ya, agak cerewet, agak banyak bicara, agak kurang sabaran juga. Maka ketika Allah ingin mendidik Musa supaya sabar, itu suruh belajar sama Khidir kan, di surah Al-Kahfi itu. Ya kan, itu. Kamu belajar sama Khidir itu. Siapa? Enggak ada orang lebih pintar dari saya. Oh, itu Nabi Musa kan. Akhirnya apa? Cari nggak ketemu akhirnya itu saya ingin belajar sama kamu ya, gitu. Oh nggak bisa, kata Khidir itu. Kenapa nggak bisa itu? Kamu nggak akan bersabar. Tahu saya, gitu. Kamu tahu. Oh waktu zaman SMA juga tahu kamu. Kira-kira gitu, paham lah kira-kira begitu ya. Kamu nggak sabar. Aku sabar. Oke, janji ya janji. Akhirnya apa? Saran satu aja. Pokoknya kamu no comment. Apapun yang kulakukan, kamu harus no comment. Jangan komentar sama sekali. Dilarang komentar. Siap. Oh, itu Nabi Musa. Begitu langsung jalan berdua. Tiba-tiba ketemu pantai. Khidir rusak kapal. Dirusak gitu. Langsung Musa lupa gitu. Kenapa kapal bagus-bagus dirusak itu? Wah, dicat itu. Macam-macam itu. Kan gue bilang situ jangan tanya. Oh maafin saya itu. Sampai 3 kasus gagal semua. Gagal untuk belajar. Akhirnya apa? Ya sudah. Hadza firaqu baini wa baik, saatnya kita berpisah. Saatnya kita berpisah ya. Kamu nggak lulus. Maaf ya, Bro. Kira-kira gitu nggak lulus kamu. Nah, ini bukti apa? Ya seorang nabi pun kemudian ya ada kelebihan-kelebihan dalam arti punya karakter-karakter khusus. Nabi Musa ini karakter khususnya itu tadi, nggak sabaran, agak sedikit emosian gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah ini ada yang agak emosian itu berarti nyontoh Nabi Musa. Kira-kira begitulah. Tenang aja itu berarti ada yang dicontoh lah kira-kira itu. Bedanya Nabi Musa dimaafkan oleh Allah, diampuni, disayang oleh Allah. Nah kita mau alam belum tentu itu. Ini masalahnya emosiannya kadang sama suami ya emosiannya, kalau sama orang lain enggak, itu masalah juga itu. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah, kita kembali, kita lihat misalnya. Maka terus kemudian Allah ingatkan ya, kamu jangan begitu, wahai Musa. Satu lagi yang menunjukkan uniknya Nabi Musa, ya uniknya Nabi Musa alaihissalam itu, ini disebut di surah Al-A'raf juga ayat 155.
Ya, ayatnya 155. Dalam ayat ini, waqtar Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhrajhumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Iya. Jadi ini kisah singkatnya, Bapak Ibu, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat selama 40 malam di Bukit Sinai, itu Bani Israel diserahkan kepada saudaranya Nabi Harun. Ternyata begitu sudah selesai Nabi Musa pulang, ternyata kaumnya sudah menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa marah besar itu. Ya, marah sekali sampai kemudian termasuk saudara sendiri Harun pun dipiting gitu, mau dicelakai gitu ya. Tapi kemudian sadar. Tapi kemudian ketika sudah tenang, adem, lerem gitu ya. Akhirnya Musa mengajak memilih di antara kaumnya 70 orang. Ya 70 orang ya untuk istighosah lah, untuk bertobat kepada Allah. Diajaklah mereka ke Bukit Sinai. Nah, kira-kira begitu. Nah, terus akhirnya Nabi Musa sebagai seorang nabi pimpinan kan maju, terus kemudian berdoa kepada Allah. Ternyata apa? Allah bicara dengan Nabi Musa, kemudian Musa ya kelihatan bicara. Ini 70 orang ini ngelihat gitu. Ngapain tuh Musa? Oh, dia ternyata bisa ngomong, bisa bicara sama Tuhannya gitu. Akhirnya 70 orang ini minta sama Nabi Musa, Musa, tolong dong kita juga pengen gitu. Kita pengen kayak kamu itu loh, bicara sama Tuhan kamu itu kayaknya enak banget tuh kalau perlu selfie. Nah, kira-kira begitu ya. Gampangnya kira-kira pengen begitu tuh. Tapi terus kemudian ya Allah tahu itu, orang itu langsung kemudian disamber petir mati semua itu. Maka terus Nabi Musa lihat kaumnya yang 70 mati gelimpangan itu, beliau kemudian bernada sedikit protes sama Tuhan ya dengan kata-kata di ayat ini, atuhliku nabi ma fa'ala sufaha'u minna. Ya Tuhan, apakah Engkau akan membinasakan kami karena kelakuan orang bodoh di antara kami? Nah, kalau itu maksudnya, ya udah aku sekalian juga matiin dong. Matiin aja, nggak usah kalau saya tugas dari nabi. Itu tolong hidupin. Nabi Musa gitu katanya. Ya Allah hidupin. Ya kan Nabi Allah terus ngalah, dihidupin lagi, langsung hiduplah mereka. Terus tapi kemudian diajak bertobat semuanya. Mereka bertobat ya, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Nah, ini di antara sekian kelakuan dalam tanda petik apa yang diceritakan Al-Qur'an tentang Nabi Musa ini, ya Masya Allah luar biasa, seorang nabi yang memang memiliki banyak keistimewaan yang sampai begitu banyak dikisahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang tentu akan banyak pelajarannya untuk kita semuanya. Baik, nabi berikutnya yang kemudian kita tidak boleh membedakannya itu Nabi Isa alaihissalam. Insya Allah secara khusus nanti di pertemuan kedua kita akan bahas ya tematik kita, yaitu Nabi Isa dalam perspektif Al-Qur'an. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang masuk ayat yang ke-137. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim di Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Oke. Ayat ini Bapak Ibu dapat kita jadikan sebagai salah satu tafsir dari ayat lain. Ingat ya, dalam kajian kita selalu saya ingatkan bahwa antar ayat itu saling menafsirkan. Fassara ba'duhum ba'dan.
ayat itu yang mana yang ditafsirkan oleh ayat ini? Mari kita mundur belakang sejenak di surah Al-Baqarah ayat 62. Allah berfirman di ayat ini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Iya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud beriman kepada Allah dan hari akhir sebagai syarat untuk mendapatkan pahala itu iman yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Apakah iman dalam versi agama masing-masing, yaitu orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu, atau iman yang diajarkan Nabi Muhammad? Nah, jawabannya adalah yang kedua. Pakai ayat mana? Ini, 137 ini. Maka Allah mengatakan, jika mereka telah beriman seperti yang kamu imani, atau beriman seperti iman kamu, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Nah, itu. Jadi bukan iman yang dimaksud dalam versi agama masing-masing mereka. Sehingga kemudian ayat ini dijadikan dasar alasan sebagai ayat untuk disimpulkan semua agama benar sama kok, mereka juga selamat. Yahudi, Nasrani, Sabi'in semuanya benar. Nah, itu kurang tepat gitu ya. Karena apa? Karena di dalam ayat yang lain kita temukan pernyataan seperti ini, yaitu jika mereka beriman seperti keimanan yang kamu imani, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Kalau begitu berarti mereka salah dong. Ya memang salah, tapi kita nggak boleh nyalah-nyalahin gitu loh. Memang mereka salah menurut konsep keimanan yang diajarkan di Al-Quran, dan itu ayatnya banyak. Tapi kita nggak boleh jelek-jelekan, nyalah-nyalahin, menghina, merendahkan, nggak boleh. Karena apa? Al-Quran mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Al-Quran mengajarkan apa? Nggak apa-apa, nggak dosa kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang mereka juga baik. Karena Allah mencintai orang yang berlaku adil. Nah, jangan kamu mencaci maki Tuhan mereka. Karena mereka menganggap benar keyakinannya kok, meskipun menurut kamu salah. Dan banyak sekali ayat lain yang mengajarkan, meskipun menurut keyakinan kita berdasarkan Al-Quran mereka salah, tapi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan. Jadi kita tidak usah membawa-bawa, menyeret-nyeret ayat Al-Quran yang kemudian kita ingin paksa untuk kemudian membenarkan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa semua agama sama. Nah, karena apa? Orang yang beragama tidak akan ada orang yang beragama dengan keyakinan seperti itu. Ya kita hargai orang Kristen pasti meyakini agama Kristen lah yang paling benar. Kita hargai seorang Yahudi meyakini Yahudi yang benar. Kita hargai orang Hindu, orang Buddha, dan agama apapun. Di dunia itu ada 4.000 agama. Dan keyakinan dari yang gede, banyak pemeluknya, sampai yang dikit-dikit. Semuanya kita hargai. Karena Al-Quran punya patokan apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya, oke. Baik, kita teruskan. Maka di ayat ini tadi mengajarkan kita bahwa di antara para pengikut Nabi yang satu iman, maka kita punya yang namanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan sebagai satu iman atau satu agama, dan itu harus dirawat. Mari kita lihat surah 49 ayat 10 di mana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Iya, mukmin itu bersaudara, Bapak Ibu. Rukun iman kita sama, rukun Islam sama kalau kita semua ya, golongan Sunni ini. Terus kemudian apa? Ya Al-Qur'an kita ya banyak kesamaan kita, maka kita bersaudara. Karena makna ukhuwah itu artinya kesamaan.
Bapak ibu kita sama, ya kan? Maka kemudian kita punya saudara, namanya saudara kandung. Itu. Kalau kemudian kita berasal dari keturunan moyang yang sama, misalnya kakek kita, siapa, kita dari saudara kerabat, dan seterusnya. Persamaan-persamaan yang mengikat kita, itulah kemudian menjadi saudara. Kita ini sama-sama manusia, maka kita juga saudara sekemanusiaan. Dan seterusnya. Kita hidup di negara yang sama, kita saudara sebangsa. Dan sama ya. Yang jelas, yang mengikuti keimanan seperti yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ayat ini dikatakan faqadih tadahu, sungguh telah mendapat hidayah. Nah, jadi orang telah mendapat hidayah. Nah, hidayah ini Bapak Ibu ada yang memang given, Allah telah berikan secara umum berupa apa? Berupa naluri, fitrah, panca indera, akal pikiran, itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga harus ada usaha kita untuk menjemput hidayah yang khusus, yaitu hidayah taufik. Yaitu apa? Satu bentuk kemampuan kita untuk taat dan menghindari keburukan. Itu namanya hidayah dalam arti taufik. Bukan sekedar bimbingan atau pengetahuan atau penjelasan, tapi lebih penting dari itu kemampuan kita mengamalkan petunjuk itu. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Allah janji pasti akan diberikan hidayah itu. Surahnya nomor 29, ayat yang ke-69, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, sungguh pasti kami akan berikan hidayah. Nah, kata kuncinya gitu. Ya, sungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami. Jadi kalau ada orang yang kemudian secara lahiriah kita lihat kok nggak dapat hidayah, ya salah satu jawaban Al-Quran apa? Karena orang tersebut memang tidak ada ikhtiarnya untuk melayakkan diri mendapat hidayah. Rumusnya begitu. Nah, apa rahasianya? Allahu a'lam. Yang jelas Allah juga menegaskan mengapa orang itu tidak mendapatkan hidayah, karena hatinya memang berpaling. Itu loh. Lahiriahnya kita nggak tahu kenapa kok berpaling ya. Kenapa ya Allah? Ya Allah akan juga. Ini Allah sebut di surah 61 ya, surah As-Saff ayat yang kelima, ketika Allah mengabarkan bahwa wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Iya, tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Itu kata kuncinya. Tatkala hati mereka berpaling dari kebenaran, berarti hatinya enggan untuk menerima hidayah, enggak melayakkan diri untuk mendapat hidayah, Allah tidak kasih hidayah ke mereka. Jadi itulah mengapa hidayah itu harus dijemput, harus kita mohon minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah Allah untuk dapat menempuh jaramu yang lurus. Nah, salah satu bentuk ikhtiar usaha untuk menjemput hidayah itu apa? Luruskan niat kita dalam setiap momen kita kajian sore ini. Maka di Al-Qalam ini adalah sebagai sarana kita untuk memupuk menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu momen yang luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Karena harapan dan doa-doa kita dalam hati keyakinan kita dengan kita mentadabburi petunjuk Allah, harapan kita Pak terus diistiqomahkan hidayah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak terasa kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu terasa perubahan-perubahan yang kita rasakan, tapi dalam lanskap yang lebih luas ya, seseorang akan merasa akan kemudian memberi apresiasi atas apa yang kita lakukan, dan itu kita syukuri saja
Karena sebetulnya kita melakukan ini semuanya bukan untuk mendapat tepuk tangan orang. Dan juga sekaligus tidak akan berkecil hati manakala orang misalnya memberikan jempol ke bawah misalnya, kira-kira itu. Enggak usah kecil hati. Memang kita tidak ngaruh, ya kita tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang kita pikirkan dalam hati kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang, ya itu juga atas izin Allah. Cacian orang, ya itu atas izin Allah juga. Semuanya kita biasa saja, tenang-tenang saja ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau kemudian mereka berpaling? Ayat 137 tadi kan gitu ya. Faqad wa in tawallau fa innamahum fi shiqaq, gitu kan gitu. Jika mereka berpaling alias tidak mengikuti kebenaran, tidak mengikuti keimanan seperti keimanan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kalau di ayat utama kita tadi ya sudah, berarti mereka memang musuhan gitu. Tapi kalau di ayat yang lain ada petunjuknya apa? Ya sudah, saya berlepas diri apa yang kamu lakukan. Itu ya. Mari kita lihat misalnya surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26. Ya, pada ayat yang ke-216 di mana Allah berfirman, "Fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun." Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi kalau kita ngajak orang, terus mereka nggak mau, gitu ya, maka ayat ini mengatakan, jika kamu nggak mau, ya wes, nggak masalah. Aku nggak tanggung jawab atas perbuatan kamu, situ nggak juga tanggung jawab atas perbuatan kami. Atau kalau kemudian terhadap orang-orang yang mungkin ada kesan untuk memaksakan keyakinannya, pemahamannya kepada kita, maka petunjuk Allah bagaimana? Kita lihat surah nomor 9 At-Taubah ayat 129 ya, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mohon maaf 129 ya Pak ya. Ya, ayat terakhir 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Iya, jika mereka berpaling, ya oke lah, sudah. Aku berserah diri kepada Allah, hanya Tuhanlah sebagai tempat untuk kami berserah. Kepada Allah kami semuanya akan kembali, dan Dia Tuhan pemilik arsy semuanya. Ya, ini sikap yang diajarkan oleh Allah, bagaimana seharusnya kita berinteraksi terhadap sesama kita, termasuk kalau dalam urusan keyakinan. Ya. Yang terakhir, ayat 138, ya, yang terakhir Allah berfirman di ayat ini, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Apa yang dimaksud sibghah? Sibghah ini kalau dari segi bahasa maknanya celupan. Yaitu salah satu yang menggambarkan ritual yang ada dalam tradisi kaum Nasrani saat itu. Ya, semacam kalau kita baptis ya. Baptis kan macam-macam bentuknya. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan istilah sibghah. Mereka mengatakan untuk menjadi seorang yang terselamatkan, selamat itu kan harus dibaptis. Kalau dibaptis maka sudah kemudian menjadi selamat, masuk menjadi kelompok orang yang selamat. Maka Allah bantah dengan mengatakan sibghah Allah yang benar. Nah, ungkapan yang dipakai oleh Allah itu menggunakan meminjam ungkapan mereka. Dan itu gaya bahasa Al-Quran begitu. Gaya bahasa selalu menggunakan hal seperti itu. Saya ambil contoh ayat lain ya. Misalnya Allah mengatakan, coba lihat Pak, surah nomor 2, 245. Ini Allah menggunakan gaya bahasa manusia untuk kemudian untuk lebih mendorong supaya manusia melakukan apa yang dituntutnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Lu kok istilahnya kok meminjami Allah gitu ya. Ya karena Allah menggunakan bahasa bahwa manusia umumnya kan
menganggap bahwa misalnya hartanya, rezekinya kan miliknya gitu. Maka ya sudah, kalau kamu beramal itu berarti kamu menjamin Allah. Padahal sebetulnya kan harta itu ya milik Allah hakikatnya. Jangan harta kita, wong diri kita juga milik Allah. Tapi demi untuk supaya manusia itu mau beramal dengan baik sampai Allah menggunakan kalimat menggunakan bahasa mereka, bahasa kita ya. Barang siapa yang meminjami Allah, maksudnya apa? Untuk mau beramal di jalan Allah gitu loh. Pakai redaksi seperti itu. Sama dengan ini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah Allah lah yang lebih baik, bukan dari sibghah mereka. Dan seterusnya. Dan ini menunjukkan apa? Sebenarnya gaya bahasa Al-Quran selalu ingin merangkul ya, bukan memukul. Jadi sematan untuk empati, menggunakan ungkapan-ungkapan mereka supaya dipahami, sehingga harapannya Pak mereka sadar. Tapi kesan terbaik dari ungkapan seperti ini supaya tidak memperpanjang konflik. Artinya begitu. Ini mirip sekali dengan ungkapan di surah 34 yang berkaitan dengan keyakinan di orang Mekah saat itu. Surah 34, surah Saba, ayatnya yang ke-24. Qul man rabbus samawati wal ardh wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Surah 34, 24 dan 25, dua ayat nanti. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Iya, kayak bahasanya begini. Pasti di antara kami atau kamu, wahai musyrik, ada yang dalam kebenaran, tapi juga ada yang dalam kesesatan. Allah tidak menunjuk kamu yang benar, kamu yang sesat, enggak. Tapi boleh jadi di antara kita. Gitu. Tapi ini bukan sebuah pengakuan bahwa mereka benar, bukan ya. Untuk supaya enggak berantem gitu loh. Misalnya, oke. Ya udah, mungkin ya kami yang salah, kamu yang benar. Bisa aja begitu. Oke ya, nggak usah diterusin ya. Nah kira-kira gitu. Maka seandainya kami salah, ayat 25-nya itu bilangnya apa? La tus'aluna amma ajramna. Kamu enggak bertanggung jawab atas dosa kami, salah kami. Kami pun juga tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Nah, di sini pakai kata dosa kami, di situ pakai kata perbuatan kamu. Jadi seakan kita suruh menyadari atau untuk bahasa dengan mereka itu menurut kamu kami salah tak? Ya wes, aku rapopo salah. Enggak apa-apa, nanti aku yang nanggung, bukan situ. Nah, kira-kira begitu. Maka situ stop deh, jangan terus kemudian dilanjutkan yang itu hanya akan menimbulkan persoalan, menunjukkan hal yang tidak nyaman dalam hubungan sosial kita. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu sekalian secara garis besar ya makna-makna yang dapat kita tadabburi dan kita petik faedahnya dari surah Al-Baqarah ayat 136 dan 138. Nah, saatnya sekarang kita buka sesi kedua dan itu seperti biasa Mbak Rima akan memandu kita supaya tidak ngantuk. Nah, kira-kira begitu. Silakan Mbak, monggo. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, kalau nggak salah kan Bapak pernah bilang ya bahwa nabi-nabi itu berasal dari keturunan Nabi Ishak kecuali Nabi Muhammad yang berasal dari Nabi Ismail. Nah, untuk saya penasaran soal Nabi Khidir sebenarnya Pak. Apakah Nabi Khidir itu berasal dari keturunan Nabi Ishak Pak? Oke, baik. Mari kita lihat. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ya. Nama surahnya adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang sering kita dapati broadcastnya setiap Jumat dulu. Nah, itu jangan lupa baca Al-Kahfi itu ya. Itu ada 4 kisah utama. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, pemuda dalam gua. Yang kedua kisah 2 orang sahabat, yang satu baik, yang satu tidak baik. Yang ketiga kisah Musa dan Khidir. Dan yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Nah, yang ingin sekarang kita lihat adalah kisah tentang Nabi Khidir, ya, Nabi Khidir ini. Nah, bagaimana dengan kisah ini? Mari kita lihat, ini kisah Nabi Khidir di Al-Kahfi dengan Musa dan Khidir itu sebetulnya dimulai dari ayat yang ke-60 ya sampai ayat yang ke-82.
Agak panjang ini karena kira-kira. Tapi kemudian poin yang ingin kita lihat dari ayat 65. Kita lihat ayat 65. Fawajada abdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lalu beliau berdua ini siapa toh? Musa dan temannya. Nggak disebutkan temannya ini siapa ya. Nggak disebut namanya. Yang jelas temannya. Dan itu laki-laki ya, bukan perempuan. Itu temannya perempuan. Enggak, itu laki-laki juga. Anak buahnya. Kalau di ayat sebelum dikatakan Fatah, seorang pemuda yang menyertai, ya kalau kita sebutnya asistennya lah, asisten Musa. Nah, keduanya bertemu dengan seorang hamba dari hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami, yang kami telah mengajarkan ilmu kepada kami. Ya, pertanyaannya, hamba yang ditemui Musa dan temannya itu siapa toh? Nah, itu nggak dijelaskan di ayat dan ayat yang lain, nggak dijelaskan di surah yang lain di Al-Quran. Kita mendapati, oh itulah Khidir, itu dari beberapa riwayat. Ya bersumber dari beberapa kisah riwayat di dalam hadis-hadis. Tapi benarkah itu Khidir? Nah, itu yang para ulama berbeda pendapat. Wallahu alam persisnya. Nah, maka karena namanya saja nggak disebut, Mbak. Kita nggak ada sebut namanya Khidir di Al-Quran itu. Ini kan beda kayak Ismail, Ibrahim, Ishak kan disebut, oh. Itu Musa, Isa kan disebut tuh. Tapi Khidir itu hanya disebut dengan istilah abdam min ibadina. Di antara hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat, yaitu ilmu dari sisi kami. Yang itu tidak diberikan ke Nabi Musa. Gitu. Maka Nabi justru belajar kepada Khidir tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian ini Nabi Khidir silsilahnya dari jalur Nabi siapa? Wallahu a'lam. Gitu. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Terus kalau Nabi Khidir itu sekarang itu masih hidup atau sudah meninggal, Pak? Ini pertanyaan lanjutannya ini. Tapi bagus nih, ini pertanyaan yang memang perlu dijelaskan ya, perlu dijelaskan. Bagus. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, beliau sudah wafat, ya kan? Seperti halnya para nabi yang lain, yang semua juga sudah wafat. Pendapat yang kedua, meskipun secara fisik sudah wafat, tapi beliau memang diberi anugerah oleh Allah, kemudian hidup di dalam dimensi spiritual, alam spiritual. Maka dalam tradisi masyarakat para ulama, yang khususnya para ulama yang menekuni ulah batin ruhaniyah, kita sebut para ulama sufi ya, itu hampir mereka semuanya mengalami sebuah momen di mana mereka merasa mendapat kehadiran Khidir. Itu menunjukkan salah satu makam spiritual mereka itu. Tapi itu sesuatu yang menjadi sebuah anugerah. Dan kita nggak bisa ikhtiarkan tuh, Mbak, nggak bisa diusahakan. Misalnya gini, aku pengen sholat sunnah sekian, pengen puasa, tujuannya apa? Biar ketemu Khidir. Nggak bisa itu, ya, karena itu adalah given. Ya, itu adalah saya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang memilih pada siapa nanti Allah izinkan untuk bertemu dengan dari hamba yang Allah anugerahkan rahmat seperti itu. Tapi nggak usah kecil hati. Berarti nanti kalau nggak ketemu Khidir kita nggak surga ya? Ya nggak ada urusannya Khidir. Nabi Khidir bukan pemegang kunci surga utama ya. Artinya apa? Bukan harus melewati beliau. Maka ini salah satu episode kelebihan salah satu bentuk ya bagaimana cara Allah mengajarkan ilmunya kepada nabinya, dan itu kemudian diteruskan Nabi Khidir. Yang pasti kalau toh bertemu Nabi Khidir itu seandainya kemudian diyakini bertemu dengan hamba Allah, itu tidak akan membawa ajaran baru. Itu yang harus kita yakini. Jadi kalau ada orang berkata, kemarin semalam saya ketemu Khidir, terus ngapain? Itu ngasih amalan. Amalannya itu supaya sholat kita nggak hanya 5 waktu, biar cespleng, harus 6 waktu. Itu bohong itu. Nggak boleh kita percayai. Ya, seperti itu. Karena apa? Agama ini telah sempurna. Ya, ajarannya telah selesai. Maka seandainya sekali lagi ada orang yang bertemu Khidir atau orang bermimpi didatangi Nabi Muhammad atau melihat Nabi Muhammad SAW, kita yakin itu benar.
Ya, kalau orang-orang yang tulus terus nggak punya kepentingan dunia apapun kecuali ingin mengajarkan agama, kita percaya itu. Tapi kalau sudah kelewat, yaitu melampaui batas dengan mengatakan misalnya saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, terus kenapa nanti pas pemilu saya nyuruh nyoblos partai ini, itu bohong, itu jelas itu nggak mungkin. Rasulullah mimpi kok nyuruh kampanye, itu nggak mungkin itu. Masuk Nabi jadi jurkam partai tertentu, itu nggak masuk akal itu. Jadi mohon pakai akal sehat juga ya, kita pakai akal sehat juga kalau mencerna ada informasi itu. Ini barusan tadi ada yang sebelum kajian itu ada yang ngirim apa namanya tanya tentang pohon zakum. Pohon zakum. Pohon zakum itu kan kata Al-Quran tumbuh di dasar neraka. Nah, terus dibantah, ternyata apa? Ada di Taif. Pohon zakum itu ternyata ditemukan di Taif gitu kan. Nah, kita nggak usah susah-susah, nggak mungkin. Karena pohon neraka kok tumbuh di dunia itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau seandainya dimungkinkan, ya sudah binasa dunia ini kan. Nggak masuk akal gitu. Sama dengan pohon surga juga nggak mungkin di dunia ini buah surga. Lah kalau nggak nanti, oh nggak usah ke surga gini sudah ada kok, mesti gitu akhirnya gitu kan. Atau kalau kemudian sudah dikasih tahu ini pohon zakum, oh ternyata kayak gini ya tenang aja, cuma kayak gini nggak masalah itu nanti. Kan gitu menyepelekan kan. Maka itu hati-hati dengan berita-berita hoax dan seterusnya itu kita tetap harus menggunakan rasionalitas yang sehat. Lanjut. Penasaran Pak, dari mana dia bisa tahu bahwa itu adalah pohon zakum? Itu karang-karangan tuh, Mbak. Kalau yang di narasinya itu karang-karangan aja itu. Ya, karena kalau di Al-Quran disebutkan pohon zakum itu berduri, oh bentuknya jelek saya, mayangnya seperti kepala setan. Nah itu terus kemudian difoto gitu, dibikin animasinya, terus dikatakan, oh ini pohon zakum, gitu. Padahal itu jadi hoax, makanya kita sebut hoax tidak benar, gitu ya. Oke. Oh, berarti bukan yang lihat tuh bukan penghuni neraka ya Pak ya? Bukan, Mbak. Itu bukan penghuni neraka, itu penghuni lokalisasi itu. Naudzubillah dzalik. Berikutnya ada pertanyaan nih Pak dari Ninoy. Assalamualaikum Pak Ali. Mau tanya perbedaan dari karomah dan mukjizat dan diberikan kepada siapa saja. Terima kasih. Wih, terima kasih. Ini sudah mulai pertanyaan agak sedikit apa nih tingkat tinggi nih ya. Ini Mas Nino ya. Apa bedanya karomah dengan mukjizat? Begini. Dari segi bahasa, karomah artinya kemuliaan. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa. Namun dari pengertian istilah, karomah artinya satu hal anugerah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin yang taat. Itu namanya karomah. Sehingga bentuk karomah itu nanti misalnya berupa ya misalnya seseorang yang doanya terkabul, ya kalau kemudian bisa dianugerahi kasyf. Kasyf itu artinya bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Itu karomahnya. Bentuk karomahnya misalnya gini, saya pribadi itu merasa guru kami itu almarhum ya Allah yarham itu punya karomah yang luar biasa begitu. Misalnya kalau dalam memberi isyarat itu wes kamu ke sini. Adikmu nggak usah, kamu ke sini. Itu terus selalu saya yakin dalam perjalanan waktu itu benar ternyata benar. Nah, itu karomah namanya. Yaitu anugerah yang diberikan Allah kepada seorang mukmin yang basirohnya menjadi tajam. Basirohnya menjadi tajam itu mata batinnya itu menjadi tajam, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat atau tidak rasakan. Tapi bukan melihat jin ya, lain ini. Jadi semacam basiroh itu ketajaman mata batin itu contohnya begini. Kalau ada seseorang yang kemudian bertemu gitu kok kelihatan wajahnya ini kusut itu biar kemudian dengan ketajaman mata batinnya itu dia langsung bisa kemudian mengatakan ya sudah sabar aja, masalahmu pasti selesai kok. Nah, kira-kira begitu ya. Kita merasa tuh, oh kok tahu sih, kayak gitu kan. Padahal sebetulnya itu ya karena seinteraksinya, karena kedekatannya, termasuk karena isyarahnya dari Allah. Itu karomah namanya, gitu ya. Dan ini nggak bisa dipelajari ya, nggak bisa dicari karomah itu. Maka kalau kemudian misalnya gitu, contoh misalnya orang terus puasa, kenapa supaya dapat karomah? Oh enggak, dapat sarung karomah mungkin ya, tapi kalau karomah dari Allah ya enggak. Karena karomah itu anugerah, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diikhtiari. Itu karena itu betul-betul prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang mukmin yang istiqomah. Itu karomah. Maka para wali kekasih Allah itu memiliki karomah dan itu oleh pemiliknya kadang nggak disadari loh, Mbak.
miliknya itu maksudnya ya nggak disadari. Kalau orang itu menyadari gue punya karomah loh, ayo bukan karomah itu kurma gitu, kurma karomah itu bukan. Kalau orang itu ngaku punya karomah itu namanya itu bukan karomah beneran. Karena biasanya justru orang itu nggak suka kalau diketahui punya karomah gitu. Nggak suka itu kalau sampai misalnya dia punya karomah kok masyhur dikenal terus apalagi terus kemudian dipakai konten itu bukan karomah itu bohong-bohongan itu karomah ya. Sedangkan mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang rasul sebagai bukti kebenaran ajarannya. Kalau orang ingin menghadapi, mereka nggak bisa mengalahkan. Itu namanya mukjizat. Ya, rasul yang bawa. Ya, ke dalam istilah agama, mukjizat itu hanya diberikan kepada yang itu luar biasa ya, bukan biasa di luar, beda ya, luar biasa gitu. Luar biasa itu artinya di eranya. Karena kalau mukjizat antar nabi itu beda-beda. Luar biasa di masa nabi yang dulu, di masa nabi berikutnya bukan luar biasa lagi. Ya, maka mukjizat itu ada dua macam. Mukjizat yang indrawi sifatnya itu berlakunya terbatas. Berlakunya terbatas. Hanya ketika nabi itu masih hidup. Tapi ada yang mukjizat yang akli sifatnya, yang ruhani. Itu Al-Quran. Kalau mukjizat indrawi contohnya apa? Mukjizat Nabi Nuh. Mukjizat Nabi Nuh. Itu apa? Mbak Diana, apa? Mukjizat Nabi Nuh. Apa? Mukjizat apa? Nabi Nuh punya mukjizat apa? Nggak bisa. Kalau bisa, Apa? tak kasih hadiah. Buat kapal. Ya loh? Tapi zaman itu tuh luar biasa. Ya. Buat kapal itu. Ya loh? Nggak, itu luar biasa. Tapi sekarang kan dibikin kapal kan bukan luar biasa. Wong PT PAL juga bisa. Ya loh? Gitu. Maka buat kapal bukan luar biasa. Mukjizat Nabi Ibrahim. Apa mana aja? Bisa juga. Nabi Ibrahim mukjizat dibakar tidak hangus. Ya, itu. Tapi kan sekarang juga ada pakaian anti panas dan seterusnya. Bisa lah. Jadi jelas itu kemudian selesai. Mukjizat Nabi Musa, nggak usah ditebakin, nanti pasti tahu kan apa tongkatnya. Tapi tongkat Musa itu mukjizat ketika Nabi Musa masih hidup. Begitu Musa wafat, tongkatnya bukan mukjizat. Gitu. Maka teman-teman yang mungkin sudah pernah ke Istanbul ya, itu akan ada satu museum namanya Topkapi. Di dalamnya itu ada tongkat Nabi Musa. Jadi ada yang kemudian tulisan tongkat Nabi Musa, langsung bikin pasukan untuk nyolong tongkat Nabi Musa, misi mencuri tongkat mukjizat. Nanti terus dipulkan ke laut. Enggak ngefek, jangankan pukul laut, pukul kolam renang nyiprat tok, itu enggak ngefek belas. Kenapa? Mukjizatnya sudah selesai gitu. Setelah mukjizat Nabi Isa, banyak kan itu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bikin burung-burungan langsung ditiup terbang jadi burung beneran. Semua mukjizat Nabi Isa itu. Tapi itu semua sudah selesai ketika Nabi Isa wafat. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Nabi Isa, terus katanya bisa bikin mukjizat, ya termasuk mukjizat penyembuhan misalnya, ya belum tentu. Kalau disembuhkan ya atas izin Allah. Tapi kalau Nabi Isa dulu, setiap orang sakit pegang sembuh, sakit pegang sembuh, itu Nabi Isa. Mati pegang hidup, Nabi Isa. Kalau sekarang ya sakit pegang, ya malah tambah sakit, misalnya gitu ya. Nah, Nabi Muhammad mukjizat utamanya apa? Al-Quran. Maka sekarang ini setiap kajian kita mentadaburi ayat ini berarti kita mentadaburi mukjizat terbesar bagi kemanusiaan, yaitu kitab suci Al-Quran. Kita bersyukur alhamdulillah. Gitu Mas Nino ya. Oke Mbak, lanjut. Berikutnya, Pak Ali, apakah membuka atau memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain itu masuk dalam kategori beramal? Bukan beramal lagi, itu beramal yang luar biasa. Itu kata Al-Quran, ya coba lihat, coba bantu surah nomor 5 ayat yang ke-32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Udah Mbak, tambah situ. Ya, poin kita pada barang siapa yang memberi kehidupan satu orang, seakan dia memberi kehidupan seluruh manusia. Itu poinnya.
Maka kalau kita memberikan lapangan pekerjaan kepada orang, bayangkan kalau orang itu sudah nikah keluarga ya, berarti kepalanya kalau anaknya 2, 4, 4 perut dikasih kehidupan melalui pintu kita yang siapkan lapangan pekerjaan itu. Maka luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan melalui bidang usaha kita masing-masing, lanjutkan. Lanjutkan. Kenapa? Ini satu amal yang luar biasa. Dan kalau kemudian misalnya karena satu dan lain hal ya, misalnya katakanlah kemudian ada kendala dalam usaha kita, minta sama Allah, ya Allah, saya hanya ingin nolong orang supaya punya kehidupan. Itu aja, bukan untuk ngumpulin keuntungan untuk kita pribadi. Ya Allah, saya hanya ingin menolong orang supaya punya kehidupan. Izinkan saya untuk kemudian menjadi jalan pintu pertolonganmu umat mereka. Oh, insya Allah itu langsung dilancarkan, dikabulkan. Kira-kira gitu. Kenapa? Niat ini yang kemudian menjadikan kenyataannya. Itu. Maka jangan lupa untuk selalu kita kan sampaikan, luruskan niat. Karena Allah mengatakan, Ana inda dzanni abdi bi. Aku sangat tergantung kepada prasangka niat-niat hambaku itu. Oke. Lanjut, Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Saya pernah mendengar pendapat beberapa ulama bahwa lebih baik banyak bermunajat daripada berdoa karena Allah lebih mengetahui apa yang hambanya perlukan dan inginkan. Sebagaimana semua Rasul juga bermunajat kepada Allah. Lalu bagaimana cara bermunajat yang benar dan baik itu agar saya dapat ikut mempraktekannya? Mohon penjelasannya Pak Ali. Baik, terima kasih. Yang dimaksud munajat tentu adalah melakukan serangkaian ucapan zikir tertentu ya, untuk kita menyampaikan, untuk kita mengingat, untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar begitu. Tapi kemudian dalam munajat itu sekiranya kemudian kita juga menyertakan doa-doa kita, ya bagus-bagus saja Bu, tidak masalah. Karena para nabi itu juga punya doa-doa yang banyak sekali. Di Al-Quran bahkan diabadikan oleh Al-Quran ya. Baik Nabi Ibrahim itu munajatnya itu malah isinya doa Bu. Bisa memuji Allah. Nabi Ibrahim itu kalau munajat sama Allah isinya malah doa. Tapi doanya bukan untuk kepentingan individu itu, bukan untuk pribadi. Yang problemnya itu kan ketika banyak doa kita itu hanya untuk kepentingan duniawi kita. Itu ya Allah, oh, ini anakku mau nyalon. Misalnya doanya gitu, seputar kira-kira gitu. Ini mau usaha. Ya nggak salah sih, tapi jangan sampai hanya seputar itu. Gitu ya. Maka para nabi doanya itu umumnya berkaitan dengan kuatnya iman, kehidupan akhirat yang bahagia, istiqomah dalam agama, begitu. Nah, itu maka sebetulnya ini ibarat dua sisi mata uang ya Bu. Munajat yaitu berupa zikir, bertasbih, mengagungkan Allah, menyucikan Allah. Satu sisi kemudian juga kita memohon sesuatu. Dua-duanya sebetulnya bagian dari munajat. Ya boleh-boleh saja. Kita ambil contoh misalnya, ada nabi yang memang bentuk doanya itu ya munajat. Jadi doa munajatnya sendiri sebagai doa itu ada. Maka nggak minta sesuatu, meskipun Allah tahu ini minta ini begitu. Kita ambil contoh Nabi siapa ini ya, Nabi Ayub namanya. Coba lihat surah nomor 21 ayat yang ke-83. Rabbi anni masaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Itu munajatnya beliau. Silakan Mbak. 2183. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Redaksinya itu kan bukan minta toh. Cuma bilang ya Tuhan, aku sakit, Engkau Maha Penyayang. Tapi terjemahan tadi disebutnya munajatnya sebagai doa, dia telah berdoa. Nah, maka terkadang doa itu ya, maka itulah mengapa Allah juga menyatakan, aku punya Asmaul Husna, munajatlah doa dengan Asmaul Husna. Maka terkadang kita hanya menyebut nama Asmaul Husna saja, tidak secara lahiriah kita mengucapkan permintaan itu. Tapi kan Allah tahu bahwa ini doa. Maka daunnya dari mana? Lanjutan ayatnya itu, Mbak. Kukabulkan doamu, kuhilangkan sakitmu gitu. Kalau bukan Allah mungkin nggak tahu loh. Maksudnya apa tuh ya? Itu kalau bukan Allah ya, mesti gitu. Allah Maha tahu itu. Demikian juga Nabi Yunus. Lanjut, Mbak, 87-nya coba lihat. Ayat 87-nya. Wa dhannuni idza dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu kalau terjemahannya dikatakan dia berdoa, kurang tepat juga. Yang bagus apa? Dia bermunajat. Munajatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terjemahan yang pas gitu. Memang tidak ada kata-kata di situ bahwa dia, tapi memang maksud beliau aslinya doa. Tapi nggak sampai ke ucap minta gitu loh. Beliau tidak mengatakan ya Allah, boleh dikeluarin ya Allah, sumpah ini bulap banget kayak gini. Enggak gitu. Atau boleh diberi listrik, enggak gitu. Beliau cuma ngaku salah, ya Allah, aku salah. Aku telah zalim terhadap diriku, maka Engkau maha suci dan seterusnya gitu ya. Maka Allah kemudian di ayat lain mengatakan apa? Sekiranya Yunus itu tidak munajat dengan tasbih seperti itu, Yunus itu nggak akan ada dapat solusi itu. Itu kata Allah ya. Mari kita lihat jawaban Allah itu di surah 37. Surah 37 ya, ayatnya yang ke 143 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah, seandainya Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih di dalam perut ikan itu, dia akan terus tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Bayangkan itu gimana ceritanya gitu ya. Tapi untung beliau kemudian banyak bertasbih, akan dikasih solusi. Menurut menurut ayatnya ikan itu terus kemudian di daratan dimuntahkan. Ya, Yunus kemudian bertobat dan seterusnya. Jadi ini hanya persoalan kenyamanan kita bermunajat ya Bu ya. Bagi kita yang kemudian doanya itu melalui munajat kepada Allah dengan menyebut kalimat tertentu, zikir tertentu, itu bagus sekali. Nah, pertanyaan bagusnya, apa munajat yang baik, Pak? Nah, tentu saja munajat terbaik itu Al-Qur'an ya, Bu. Munajat terbaik itu bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau sekiranya kita ingin perbanyak munajat kita di malam hari, setelah mungkin tahajud, kita bisa tambahkan istighfar untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran, bil ashari yastaghfirun, dan di waktu sebelum subuh banyaklah istighfar. Maka kalau masih ada waktu, nah kita bisa buka mushaf, baca Al-Quran, kita bisa baca terjemahannya, bisa baca tafsirnya, dan jangan buka YouTube. Nah, itu ya, itu nanti YouTube yang lain-lain. Kalau YouTube kajian nggak apa-apa. YouTube kajian aku lama boleh, bagus kira gitu. Oke, terima kasih Bu Irma. Kembali Mbak Rima. Dan ini pertanyaan terakhir barangkali Pak buat sesi ini. Pak pengen penasaran nih Ibu Diana Muhudi pengen tahu apakah ada nabi atau rasul yang perempuan, Pak? Oke. Apakah ada nabi dan rasul yang perempuan? Yang disebut di Al-Qur'an tidak ada. Ya, yang disebut namanya di Al-Qur'an tidak kita temukan. Tidak ada maka kesimpulannya. Tetapi ingat, Al-Qur'an sendiri mengabarkan bahwa banyak nabi yang tidak dikisahkan dan tidak disebutkan namanya oleh Al-Qur'an. Kan jumlah nabi itu menurut hadis Nabi ada 124.000. Sedangkan yang disebutkan itu cuma berapa tadi saya sebut angkanya. Yang disebut namanya di Al-Quran berapa? 25. Sedangkan Nabi mengatakan ada kurang lebih 124.000 nabi yang Allah utus di dunia ini. Nah, boleh jadi di antara 124.000 itu boleh jadi ada yang perempuan. Karena apa? Karena memang tidak dikisahkan oleh Al-Quran. Gitu. Tapi Allah menyatakan itu. Mari kita lihat ayatnya. Surahnya nomor 40 ya, surah Ghafir ayatnya yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah.
Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Iya. Dan Yang pasti dari ayat ini ada nabi yang Allah kisahkan di Al-Qur'an, ada yang tidak. Ya kan? Nah, dari sekian banyak yang tidak dikisahkan itu boleh jadi ada perempuan. Nah, mungkin kalau pertanyaan lanjutannya, kenapa yang perempuan kok nggak dikisahkan di Al-Qur'an, Pak? Kira-kira gitu. Nah, itu menjadi rahasia Allah. Maka jawabannya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kita berprasangka baik saja, pasti ada hikmahnya. Begitu ya. Daripada kita jawab spekulasi semua, oh karena perempuan tuh begini-begini, kalau laki enggak. Itu semuanya kita serahkan sepenuhnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum Mbak Rima akan menutup sesi kaji kita, seperti biasa, kita di majelis di waktu yang sangat mustajab untuk berdoa ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan menghadirkan semua niat baik kita. Semoga Allah meridhoi setiap aktivitas kita dan mengabulkan doa-doa baik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silahkan Mbak Rima untuk menutup kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami adakan hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Kajian tematik ya Pak ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Modi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.